kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Ferani, saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan makalah saya yang berjudul Penataan Ruang Kelas, Pengorganisasian Murid dan Disiplin Kelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu penataan kelas pada pembelajaran kelas rangkap. Nah, dalam penataan kelas pada pembelajaran kelas rangkap yang pertama yaitu penataan fisik. Penataan fisik yaitu ada daerah pajangan. Nah, daerah pajangan di sini yaitu pajangan-pajangan di dinding. Misalnya yaitu memajang kreativitas mahasiswa, memajang gambar-gambar pahlawan, memajang foto presiden, dan memajang Pancasila. Nah, di sini yang kedua yaitu kemudahan bergerak siswa agar lebih leluasa. Nah, di sini tempat duduk antara siswa 1 dengan siswa 2 yaitu harus berjarak agar siswa mudah bergerak dan tidak pengap. Nah, yang ketiga yaitu sinar matahari atau sinar lampu. Menurut saya di sini sinar itu sangat penting. Kalau kita belajarnya dalam keadaan gelap itu tidak akan memungkinkan dan juga tidak akan konsentrasi. Yang poin D yaitu panas dan ventilasi udara. Dalam ruangan kelas, jika tidak ada ventilasi udara, maka kita akan pengap dan akan panas. Kita sebagai guru saja, kita akan merasa panas dan juga pengap, apalagi siswa SD. Siswa SD yang hobinya yaitu bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, dia akan menghabiskan banyak tenaga atau banyak energi, sehingga dia akan kepanasan di kelas jika tidak ada ventilasi udara. Lalu, yang poin kelima yaitu ada papan tulis. Nah, di sini papan tulis yaitu diatur sedang dan harus pas, tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu besar, dan juga tidak boleh terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Nah, di sini yang keenam yaitu ada kursi dan meja. Kursi dan meja sebaiknya diatur secara pas, dan kursi ini harus tidak boleh berdempetan dengan siswa 1 dan siswa 2 ini tidak boleh berdempetan. Jadi ada jarak antara kursi 1 dan juga kursi 2. Lalu ada meja guru. Penataan meja guru biasanya itu di depan dan juga di pojok kanan ataupun pojok kiri. Jika di depan sekali atau di tengah-tengah itu akan menutupi papan tulis. Lalu ada sudut aktivitas. Sudut aktivitas di sini yaitu ditempatkan agar murid lain tidak mengganggu. Sudut aktivitas di sini yaitu seperti ruangan sudut yang kosong untuk mereka bermain. Biasanya di sekolah dasar itu di belakang bangku siswa itu ada sudut aktivitas untuk mereka bermain di kala istirahat. Lalu ada sudut membaca. Sudut membaca di sini yaitu biasanya di sudut sekolah itu, di sudut ruangan kelas itu ada tempat untuk meletakkan buku-buku. Nah, di sana siswa bisa membaca buku. Lalu ada sudut IPA. Sudut IPA di sini yaitu seperti gambar-gambar tengkorak, seperti metamorfosis kupu-kupu ataupun gambar IPA yang lainnya. Biasanya itu berada di sudut-sudut ruangan kelas siswa SD. Lalu ada sudut hasil seni. Nah, di sini pada saat pelajaran seni budaya dan seperti menggambar, itu biasanya ditempel dan juga dipajang di ruangan kelas, tapi harus tertata dengan rapi dan harus beraturan. Nah, di sini berguna atau berfungsi untuk siswa agar meningkatkan kreativitasnya, agar siswa itu merasa dihargai hasil karya seninya. Kita juga harus memberikan reward kepada siswa yang berprestasi. Nah, di sini yaitu ada warung. Warung itu seperti kantin, biasanya di sekolah itu berada di belakang sekolah. Dan juga biasanya warung-warung atau kantin-kantin yang di sekolah itu biasanya berjajar-jajar. Lalu ada gedung atau tempat penyimpanan, seperti gudang. Biasanya ditempatkan atau diletakkan itu di belakang sekolah-sekolahan. Lalu ada pengaturan denah ruangan kelas. Pengaturan denah ruangan kelas, kita harus mencontoh dengan kelas-kelas yang lainnya seperti sekolah dasar negeri dan juga sekolah dasar swasta, MI. Nah, di sana kita bisa melihat denah ruangan kelasnya itu tertata dengan rapi. Lalu yang terakhir ada mengatur pajangan. Mengatur pajangan juga tidak boleh sembarangan. Kita harus
memajang gambaran yang menarik atau yang berwarna agar siswa lebih ceria melihatnya. Halo, Assalamualaikum. Jadi, saya Lisa Lufiana, saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian murid pada pembelajaran kelas rangkap. Di mana pengorganisasian murid pada pembelajaran kelas rangkap itu terdiri dari kelompok belajar. Nah, kelompok belajar adalah salah satu tempat untuk belajar mandiri, karena dalam kelompok belajar, murid dapat berlatih dan bekerja sama, saling membantu dan memotivasi belajar. Dalam pembentukan kelompok belajar, harus dipertimbangkan agar menjadi kelompok aktif belajar atau KAB. Yang terdiri dari bagaimana sih cara membentuk kelompok belajar? Nah, dibentuk untuk membuat murid aktif belajar secara mandiri dalam rangka mencapai keberhasilan belajar, di mana kelompok itu terdiri dari beberapa anak dan beberapa tingkatan kemampuan. Yang selanjutnya ada kelompok belajar berdasarkan kemampuan murid-murid dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuannya. Misalnya, kelompok A terdiri dari 5 orang anak. Nah, itu berkemampuan cepat. Kelompok B berkemampuan sedang, kelompok C berkemampuan lambat. Keuntungan dari masing-masing kelompok di atas adalah yang pertama itu dapat memungkinkan murid bekerja sama dengan tingkat kemampuan yang sama. Terus yang kedua, memudahkan guru untuk memberikan materi dan tugas-tugas sesuai dengan kebutuhan dan tingkatan tersebut. Nah, yang ketiga itu, setiap murid kelompok tersebut diberikan materi dan tugas yang sama, akan tetapi dibedakan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, keuntungan dengan cara itu, pengelompokan seperti ini adalah bagi murid yang berkelompok kemampuan cepat, itu mereka tidak terhambat oleh murid yang berkemampuan lambat. Sedangkan bagi murid dari kelompok lambat tidak akan merasa tertinggal dengan kelompok murid yang berkemampuan cepat. Seperti itu. Jadi mereka itu tidak merasa tersaingi seperti itu loh. Nah, selanjutnya ada pembentukan kelompok belajar seperti yang dilakukan pada PKR. Misalnya, itu ada kelompok pembelajaran kelas rangkap kelas 5 dan kelas 4 misalnya ya. Nah, untuk mengkondisikan agar murid-murid mampu belajar mandiri, murid-murid baik di kelas 4 maupun di kelas 5 itu sama-sama dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Misalnya, kelas 5 itu dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya, yang seperti kelompok A anak yang berkemampuan cepat, kelompok B anak yang berkemampuan sedang, dan kelompok C yang anak berkemampuan lambat. Begitu pula dengan kelas 4 dengan cara yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Selanjutnya itu kelompok berdasarkan kemampuan yang berbeda. Kelompok seperti ini terdiri dari murid-murid yang kemampuannya berbeda satu sama lain. Kelompok seperti ini cocok untuk kegiatan bersama, misalnya pengamatan kunjungan, wisata, olahraga, dan kesenian, di mana guru dan tutor bekerja bersama-sama dengan murid untuk memberikan pengarahan dan membantu di mana diperlukan. Misalnya kelompok A terdiri dari kelas 4 dan kelas 5, begitu pula kelompok B dan kelompok C. Selanjutnya itu F, pengelompokan sosial. Pengelompokan ini didasarkan pada kecocokan di antara murid dan mencerminkan keharmonisan dalam lingkungan belajar. Kelompok seperti ini bermanfaat untuk meningkatkan keyakinan diri pada murid yang lemah. Mereka tidak akan ragu dan segan untuk mengeluarkan pemikiran dan pendapatnya karena teman sekelompoknya adalah teman akrabnya. Contoh, Bu Nina, Astrian guru kelas yang mengajar merangkap di kelas 3 dan 4 akan mengajar materi pembelajaran PKR. Baik di kelas 3 maupun di kelas 4, kompetensi dasar yang diberikan di kelas 3 adalah mengenal aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat desa. Sementara di kelas 4, kompetensi dasar pemerintah desa dan kecamatan. Yang selanjutnya sebetulnya terdapat dari beberapa jenis pengelompokan murid.
Namun dalam modul ini diperkenalkan 3 jenis yang cocok. Yang pertama itu bagaimana merencanakan kegiatan kelompok besar. Yang kedua itu menentukan bagaimana cara murid bekerja sama. Yang ketiga bagaimana cara murid bekerja, keterampilan bekerja sama. Apakah guru akan mencoba mempersiapkan mereka lebih dahulu dengan instruksi-instruksi langsung dan membentuk model dan contoh terlebih dahulu. Ada beberapa panduan yang dapat mengingatkan keberhasilan pemberian tugas ini. Pilih tugas-tugas yang memungkinkan bagi Anda. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar kerja secara teliti. Keterampilan yang diperlukan sebagai panduan agar semua murid aktif berpartisipasi. Oleh karena itu, murid harus diberikan penjelasan seperti berikut. 1. Setiap murid diharuskan mengungkapkan gagasan. 2. Setiap murid diberikan kesempatan untuk bicara. Yang ketiga, murid memperhatikan dan dapat merangkap gagasan atau pendapat orang lain. Yang keempat, menanyakan pada murid lain apakah mempunyai gagasan. Yang kelima, berikan alasan untuk setiap gagasan dan diskusikan apabila ada gagasan yang berbeda. Yang keenam, mendorong murid-murid untuk bertanya. Itulah sekian presentasi dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan disiplin kelas rangkap. Nah, disiplin kelas yang dimaksud di sini adalah guru menciptakan aturan dan kegiatan agar murid terkait oleh kegiatan belajar sehingga mereka tidak sempat lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban disiplin kelas. Nah, aturan dan kegiatan tersebut dinamakan aturan rutin kelas atau ARK dan kegiatan siap atau disingkat KS. Nah, berikut saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ARK tersebut. Nah, ARK adalah aturan-aturan dan prosedur yang dirumuskan oleh guru serta dimengerti oleh murid untuk mengatur kegiatan dan perilaku sehari-hari, terutama dalam kegiatan belajar. Jadi, memiliki aturan yang jelas dan bagaimana cara untuk melakukannya merupakan sesuatu yang penting bagi seorang guru PKR. Ini akan menentukan hidup dan matinya PKR yang begitu kompleks. ARK ini mencangkup semua aspek kehidupan kelas, bahkan kehidupan sekolah secara keseluruhan. Sejak awal tahun ajaran, ARK ini harus sudah dipersiapkan sehingga dalam pelaksanaannya ARK ini dapat digunakan untuk memanfaatkan waktu yang tersedia. Nah, inilah salah satu hal yang bisa membedakan antara kelas biasa dan kelas PKR. Sebetulnya di kelas ini biasa pun sudah ada ARK-nya, namun kebanyakan tidak berkaitan dengan kegiatan akademis. ARK yang sudah dilakukan misalnya seperti berbaris sebelum masuk kelas atau mengucapkan selamat pagi secara bersama-sama ketika ada tamu atau guru yang masuk kelas, dan adanya penggiliran piket untuk membersihkan ruang kelas. Ini merupakan contoh yang membuktikan bahwa ARK dapat dilaksanakan dalam kelas PKR. Nah, hal tersebut merupakan modal dasar bagi Anda calon guru PKR atau Anda sebagai guru PKR. Nah, untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ternyata dari contoh di atas itu Anda sudah dapat menciptakan ARK yang sudah begitu melekat dalam tingkah laku murid-murid. Tentunya ini merupakan prosedur awal yang baik dalam melaksanakan PKR. Kegiatan seperti itu dapat Anda tingkatkan lagi agar lebih menyentuh pada kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, Anda harus memahami betul yang dimaksud dengan ARK. Apakah ARK itu? ARK itu terdiri dari 2 jenis, yaitu ARK untuk murid-murid dan ARK bagi Anda sendiri sebagai seorang guru. Untuk menciptakan ARK ini, Anda sebaiknya bertitik tolak dari jadwal pelajaran dan persiapan pembelajaran yang
Anda susun. Selain itu, ARK ini dapat dipersiapkan untuk kegiatan baik pagi hari sebelum kelas dimulai, pada saat pembelajaran sedang berlangsung, atau pada saat selesai kegiatan kelas pada siang hari. Nah, ini sangat penting bagi Anda, dan Anda harus sudah mempunyai rencana yang jelas untuk kegiatan hari itu sebelum murid-murid datang di sekolah. Yang kedua itu ARK bagaimana yang harus Anda persiapkan bagi Anda sendiri. Nah, Anda sebagai guru PKR harus mempunyai ARK bagi Anda sendiri. Untuk itu, Anda perlu melihat jadwal dan persiapan mengajar yang Anda sudah persiapkan. Berdasarkan itu, Anda harus mempersiapkan ARK untuk kegiatan-kegiatan yang cocok dilaksanakan pada pagi hari sebelum kelas dimulai, pada saat kosong ketika pelajaran sedang berlangsung, atau mengisi kegiatan menjelang pulang. Nah, kegiatan yang dapat Anda lakukan untuk kegiatan ARK bagi Anda sendiri, yang pertama itu Anda bisa mempersiapkan papan tulis untuk sebelum memulai pengajaran Anda. Nah, di sini Anda harus sudah membuat tugas-tugas sebelum kelas dimulai. Kalau Anda mengajar kelas rangkap 2, maka Anda harus membagi papan tulis menjadi 2. Nah, dalam masing-masing sisi papan tulis itu Anda sudah mengisinya dengan materi-materi yang akan Anda ajarkan kepada murid-murid Anda. Sehingga pada saat murid Anda masuk kelas, mereka sudah siap untuk mengerjakan tugas atau mendengarkan materi yang akan Anda sampaikan. Yang kedua itu alat tulis. Nah, memeriksa persediaan spidol, penggaris, dan penghapus, sehingga pada saatnya Anda tidak sibuk untuk mencari-cari spidol tulis lagi. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan dari kami kelompok 3 dengan makalah yang berjudul Penataan Ruang Kelas, Pengorganisasian murid pada pembelajaran kelas lengkap, dan Disiplin Kelas. Semoga kalian semua paham dan mengerti apa yang kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.